Hai teman-teman, selamat datang dalam dunia yang menakjubkan di dalam tubuh kita. Hari ini, kita akan menjelajahi sistem peredaran darah manusia, sebuah sistem yang sangat penting untuk menjaga kita tetap hidup dan sehat. Sistem peredaran darah adalah sistem yang memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini bekerja tanpa henti untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sekaligus mengangkut sisa-sisa metabolisme. Sistem peredaran darah ini juga membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dan melindungi tubuh dari penyakit. Hebat bukan? Itulah pentingnya sistem peredaran darah untuk tubuh kita. Teman-teman, tahu tidak? Apa saja yang menjadi komponen penyusun sistem peredaran darah tubuh kita? Ternyata ada 3 komponen loh, yaitu 1. Darah, 2. Pembuluh darah, dan yang ketiga adalah jantung kita. Kita mulai dari darah. Teman-teman pernah mengalami luka dan berdarah kan? Karena jatuh atau sebab lainnya. Tapi tahukah teman-teman, apa yang dimaksud dengan darah? Darah adalah cairan esensial yang mengalir melalui pembuluh darah, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke setiap sel dalam tubuh kita. Selanjutnya, fungsi darah. Adakah teman-teman yang tahu tentang fungsi darah dalam tubuh kita? Untuk apa saja sih darah kita? Baiklah, darah berfungsi 1. Mengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, hormon, serta sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh kita. 2. Menjaga kadar asam basa cairan yang ada di dalam tubuh kita. 3. Mengontrol suhu tubuh kita. Nah, itulah 3 fungsi darah yang ada di dalam tubuh kita. Teman-teman, ternyata darah kita tersusun atas 2 komponen loh, plasma darah dan sel-sel darah. Ada yang tahu tidak apa itu plasma darah dan sel-sel darah kita? Plasma darah merupakan komponen penyusun darah yang paling banyak, sebesar 55%. Sementara sel-sel darah sebesar 45%, yang terdiri dari sel darah merah atau eritrosit sebesar 44% dan sel darah putih atau leukosit beserta trombosit sebanyak 1%. Nah, makin menarik kan materinya? Yuk kita pelajari lebih dalam dan tetap semangat ya teman-teman. Teman-teman sudah mengetahui bahwa bagian utama darah dan merupakan cairan istimewa yang disebut plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang membentuk sekitar 55% dari volume total darah kita. Bayangkan saja, ia seperti sungai yang mengangkut sel-sel penting lainnya, seperti sel darah merah yang membawa oksigen, sel darah putih yang melawan penyakit, dan trombosit yang membantu pembekuan darah. Begitu pentingnya plasma darah ini dalam tubuh kita. Ia adalah cairan yang dinamis dan vital, terus bekerja memastikan setiap sel mendapatkan apa yang dibutuhkannya, dan menjaga tubuh kita tetap sehat dan berfungsi optimal. Inilah sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit yang merupakan jenis-jenis dari sel-sel darah kita. Sel darah merah memiliki bentuk yang unik seperti cakram cekung. Di dalamnya terdapat zat ajaib bernama hemoglobin. Sel darah merah terus diproduksi di sumsum tulang untuk menggantikan sel yang telah mati. Tugas utama sel darah merah ini adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, ke setiap sel tubuh kita. Oksigen ini dibutuhkan agar organ dan otot bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan energi. Rata-rata sel darah merah memiliki usia sekitar 120 hari atau 4 bulan.
Nah, kalau yang ini adalah sel darah putih atau leukosit. Bentuknya lebih beragam dan ukurannya bisa berbeda-beda. Sel darah putih adalah pasukan pertahanan tubuh kita. Mereka bertugas melawan kuman penyakit seperti bakteri dan virus, menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh seperti pahlawan super yang melindungi tubuh dari serangan musuh. Sel darah putih juga diproduksi di sumsum tulang. Umur sel darah putih bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang berumur beberapa jam, hari, bahkan tahunan. Dan terakhir, kita punya keping darah atau trombosit. Mereka adalah potongan-potongan kecil sel yang sangat penting. Trombosit adalah bagian penting dari sel darah yang berperan utama dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan ketika terjadi luka. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein yang disebut fibrin. Fibrin akan membentuk jaring-jaring di sekitar luka dan menutupnya serta menghentikan pendarahan, sekaligus memperbaiki jaringan yang rusak setelah pendarahan. Jadi, sel darah merah membawa oksigen, sel darah putih melawan penyakit, dan trombosit membantu menghentikan pendarahan. Mereka semua bekerja sama dengan harmonis di dalam tubuh kita, menjaga kita tetap sehat dan berenergi. Sungguh luar biasa, bukan? Sekarang kita tahu, setiap tetes darah kita adalah tim yang luar biasa. Penyusun sistem peredaran darah manusia yang kedua adalah pembuluh darah. Kita akan mempelajari bagaimana sistem pembuluh darah ini bekerja tanpa henti. Ada 3 jenis utama pembuluh darah dalam tubuh kita: arteri, vena, dan kapiler. Setiap jenis memiliki struktur dan fungsi uniknya sendiri. Arteri adalah jalan utama pembawa oksigen. Arteri adalah pembuluh darah tebal dan elastis yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Apa sih ciri-ciri pembuluh darah nadi atau arteri? Ciri-ciri pembuluh darah nadi atau arteri yaitu memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis. Arah aliran darah mengalir meninggalkan jantung menuju organ-organ tubuh. Terletak lebih dalam di bawah permukaan tubuh. Pembuluh nadi terbesar yang keluar dari bilik kiri jantung dan bercabang ke seluruh tubuh disebut aorta. Disinilah kapiler berperan. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat tipis dan menghubungkan arteri dengan vena. Di dinding tipis kapiler, oksigen dan nutrisi keluar dari darah untuk diberikan kepada sel-sel tubuh. Sementara karbon dioksida dan sisa metabolisme yang keluar dari sel-sel tubuh masuk ke dalam darah untuk dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan dikeluarkan dari tubuh. Pintu kembali ke jantung. Setelah darah mengantarkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel tubuh, darah menjadi miskin oksigen dan kaya karbon dioksida. Darah ini kemudian dikembalikan ke jantung melalui vena. Pembuluh balik atau vena memiliki ciri-ciri dinding yang tipis dan tidak elastis, letaknya dekat permukaan kulit, tampak kebiruan, tekanan darah lemah sehingga jika vena terpotong, darah hanya akan menetes. Umumnya membawa darah yang kaya karbon dioksida atau darah kotor. Tidak memiliki lapisan otot, tetapi memiliki katup-katup yang menjaga darah tetap bergerak. Halo teman-teman, kenalkan, ini adalah jantung, pompa utama yang bekerja tanpa henti di dalam tubuh kita. Letaknya agak miring, di sisi kiri tubuh berukuran sekitar kepalan tangan. Tugasnya sangat penting, yaitu mengalirkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh dengan bantuan pembuluh darah, agar kita semua tetap sehat dan bugar. Jantung kita punya 4 ruangan spesial
Ada dua di atas, yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri. Lalu, di bagian bawah ada ventricle atau bilik kanan dan kiri. Atrium kanan, serambi kanan, menerima darah yang mengandung karbon dioksida atau darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh. Dari sana, darah menuju ke ventricle kanan atau bilik kanan yang kemudian memompanya ke paru-paru untuk mengambil oksigen baru. Setelah mendapat oksigen, darah kembali ke jantung, masuk ke atrium kiri atau serambi kiri. Artinya, atrium kiri atau serambi kiri menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Dan terakhir, ventricle kiri atau bilik kiri akan memompa darah kaya oksigen ini ke seluruh tubuh kita seperti ke tangan, kaki, dan Dengan kepala. 4 ruang jantung yang bekerja sama, darah terus mengalir, memastikan tubuh kita mendapatkan semua yang dibutuhkan untuk hidup. Jantung yang sehat berarti tubuh yang sehat. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya bagaimana darah mengalir ke seluruh tubuh? Di dalam tubuh kita ada sebuah sistem yang luar biasa, yaitu sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah ganda terdiri atas peredaran darah kecil atau sirkulasi paru-paru dan peredaran darah besar yang disebut sirkulasi sistemik atau sirkulasi seluruh organ tubuh kecuali paru-paru. Peredaran darah ganda artinya darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali siklus peredaran darah. Sirkulasi sistemik menyediakan darah bagi organ, jaringan, dan sel agar mereka mendapatkan oksigen dan zat-zat vital lainnya. Sementara sirkulasi paru-paru adalah tempat oksigen segar yang kita hirup memasuki darah. Pada saat yang sama, karbon dioksida dilepaskan dari darah. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Berikut alur sirkulasi peredaran darah kecil. Darah terdeoksigenasi yang berasal dari tubuh bergerak melalui vena cava masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan, kemudian darah bergerak masuk ke ventrikel kanan. Di ventrikel kanan, darah dipompa ke arteri pulmonalis. Oleh arteri pulmonalis, darah terdeoksigenasi dibawa ke paru-paru untuk diproses menjadi darah teroksigenasi. Darah teroksigenasi bergerak meninggalkan paru-paru melalui vena pulmonalis masuk ke atrium kiri. Di atrium kiri, darah lalu bergerak masuk ke ventrikel kiri. Di ventrikel kiri, darah dipompa masuk ke aorta. Kemudian, aorta membawa darah beroksigen ke seluruh tubuh. Darah terdeoksigenasi adalah darah yang rendah oksigen dan tinggi karbon dioksida. Darah teroksigenasi adalah darah yang tinggi oksigen dan rendah karbon dioksida. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Berikut alur sirkulasi peredaran darah besar. Atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru, meneruskannya ke ventrikel kiri. Lalu, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke aorta. Kemudian, aorta membawa darah ke pembuluh kapiler atau jaringan-jaringan tubuh. Di pembuluh kapiler inilah pertukaran gas dan nutrisi terjadi. Oksigen dan nutrisi dari darah masuk ke jaringan, sedangkan karbon dioksida dan limbah metabolisme diserap ke darah. Setelah oksigen dan nutrisi diserap oleh jaringan, darah yang kaya karbon dioksida dan limbah metabolisme diteruskan oleh vena cava ke atrium kanan. Oleh atrium kanan, darah ini lalu dipompa ke ventrikel kanan. Lalu, ventrikel kanan memompa dan meneruskannya ke paru-paru. Baik, coba kita mulai dengan darah. Tahukah kalian, darah yang dipompa jantung membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh. Perjalanan darah inilah yang menciptakan tekanan pada dinding pembuluh darah. Inilah yang kita sebut tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan darah yang mendorong dinding pembuluh darah arteri saat jantung memompa.
Tekanan darah memiliki dua nilai utama. Sistoik, ini adalah tekanan saat jantung memompa darah keluar. Jantung berkontraksi, dan tekanan darah mencapai puncaknya. Diastolik, ini adalah tekanan saat jantung berelaksasi atau istirahat. Darah yang sudah dipompa mengalir di seluruh tubuh, menyebabkan tekanan di pembuluh darah menurun. Untuk memahami tekanan darah kita, ada panduan umum. Tekanan darah yang dianggap normal adalah sekitar 120/80 mm merkuri atau kurang dari itu. Ada juga kondisi di mana tekanan darah sedikit lebih tinggi atau lebih rendah dari normal. Ini mungkin menunjukkan bahwa tubuh perlu lebih banyak perhatian. Penyakit dan gangguan pada sistem peredaran darah, antara lain stroke, hipertensi, hipotensi, aterosklerosis, anemia, leukemia, dan varises. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah, sehingga otak kekurangan oksigen. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otak, bahkan kematian. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Hipertensi juga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Penyakit ini disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah kurang dari 90/60 mm hektagerum. Hipotensi umumnya tidak bergejala dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun, pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing, lemas, hingga pingsan. Aterosklerosis adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Aterosklerosis dapat juga terjadi di arteri koroner, yang merupakan pembuluh darah pengantar darah ke otot jantung. Kondisi ini menyebabkan serangan jantung yang mengakibatkan kematian. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh rendah dan tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini membuat tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga kulit akan terlihat lebih pucat dan tubuh terasa mudah lelah. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Varises adalah pembuluh darah vena yang membesar, membengkak, dan berkelok-kelok yang sering terlihat berwarna biru atau ungu di kulit, terutama di kaki akibat katup vena yang rusak dan darah tidak mengalir dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa nyeri, berat, gatal, atau sensasi panas. Selesai sudah kita mempelajari sistem peredaran darah pada manusia. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.